Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya iyalah, ketemu terus. Oke, untuk saat ini saya pengen bahas tentang filtrasi. Filtrasi ini khususnya yang sound filter yang di bawah ini. Medianya apa aja, terus pakai apa aja, dan seberapa maksimal untuk kejernihan airnya gitu. Kita akan bahas di sini. Tapi pembahasannya itu sesuai yang saya tahu ya. Karena banyak juga ilmu-ilmu yang belum saya tahu, karena saya juga masih mencari tahu lebih lagi gitu, khususnya tentang ikan koki ini. Oke, awalnya ya langsung saja untuk media filternya. Oh ya, untuk ini air yang masuk, air yang keluar itu output input lah. Ini yang keluar ke sound filter ini ada 3 pipa. Saya pakai ukuran 3/4 semua. Kenapa saya pakai ini? Ini kan sistemnya overflow biasa kan. Yang ini dilubangi sama yang itu, tapi yang tengah ini nggak dilubangi. Itu pakai sistem overflow yang saya temukan di YouTube juga. Akhirnya saya lihat-lihat, oh ternyata asik cara mainnya kan, makanya saya nggak ngelubangi kaca. Dan sistem kaca seperti ini saya belajarnya ke YouTube-nya Mas Giovanni Suhendi. Dan terbukti ini menurut saya sangat-sangat cukup efektif untuk ikannya biar bisa, untuk akuariumnya biar bisa bersih. Oh ya, akuarium ini bukan sebenarnya sih apa ya? Di sini di tempat saya itu airnya itu agak-agak kuning, agak-agak payau. Saya kan di Surabaya. Saya jancukers. Jancukers. Airnya itu lumayan kuning payau gitu. Makanya kadang ini kalau dimasukin air itu lumayan bersih. Nanti beberapa hari itu kalau nggak ada water tank itu lumayan lumayan kuningnya itu kelihatan banget. Makanya saya dulu sempat beberapa kali gonta-ganti media filter, tapi sekarang alhamdulillah udah cukup puas. Bukan puas, mungkin lebih ke arah udahlah dipakai aja gitu lah. Udah bisa dikatakan nyerah ya, nggak nyerah, tapi udahlah ini aja, udah capek mainnya tentang filtrasi. Tapi saya kemarin pakai buat akuarium lama saya itu, saya kasih ikan-ikan kecil, itu hasilnya kok malah bagus, malah jernih banget gitu. Berarti fix ini akuarium saya terlalu banyak ikan, makanya akuarium airnya sering keruh. Oh ya, kalau untuk water tank saya ini paling 1 minggu itu paling 2 kali atau 3 kali gitu. Saya paling ganti cuman 20%. Mungkin kalau udah seminggu saya pakai 50%. Saya kuras 50%. Saya isi air lagi. Sebenarnya pengen saya ganti full, tapi karena terlalu besar ya kasihan ikannya juga kan. Makanya ya saya isi water tank 20% atau 50% aja gitu. Mungkin saya keliru, atau kalau saya keliru saya minta tolong teman-teman koreksi saya kalau saya keliru, biar air saya itu bisa jernih banget gitu. Ini sebenarnya udah jernih banget kalau menurut saya, udah jernih. Udah enak mandangnya, tapi kadang kelihatan kuning aja gitu. Tuh kan enak kan? Apalagi kalau pagi, biasanya kan pagi ini kan, makanya saya setting tadi kan, ini jam 7, saya setting makan terakhir itu jam 7 ikannya nih, makanya ini kotor. Biasanya jam 3 dini hari atau subuh itu udah bersih. Kotoran-kotoran di bawah ini udah bersih. Dipandang itu enak gitu, kayak gini kan enak dipandang. Tuh kan enak. Terlalu gelap ya. Kalau untuk media filter yang saya pakainya cukup simple. Saya itu jujur nggak seberapa ngerti tentang media filter. Udah nonton beberapa kali bolak-balik, tapi tetap kurang klik gitu kan. Nah, ini saya pakai media filter, kalau menurut saya lumayan mahal. Tapi untuk pengeluarannya sih
lebih ekonomis, justru lebih ekonomis dan lebih tahan lama gitu. Air keluaran dari kran saya pakai ini, saya pakaiin kaos kaki semua. Ini juga ilmunya Mas Giovanni. Nah, enaknya pakai kaos kaki ini, itu ke air itu lebih bersih. Jadi kotoran nggak langsung turun ke busa. Saya kan pakai busa kan, tapi disaring dulu sama kaos kaki ini. Nah, cuman kadang minusnya, nggak enaknya kalau pakai kaos kaki ini. Saya kan pakainya sistemnya gini ya. Bisa kelihatan nggak ya kira-kira ya? Saya pakai sistemnya pakai pipa gitu. Udah 2 kali kejadian tiba-tiba banjir karena kaos kakinya ini bocor, minta diganti, nggak saya ganti. Mungkin udah 3 hari apa 1 minggu tuh nggak saya ganti. Apalagi ikan mas koki kan lumayan gila kan kalau kotorannya tinggal tumpang, kotoran semua tuh. Jadi sering banjir, airnya itu lewat pipanya. Jadi air yang di sini udah nggak nampung, lari ke belakang pipa, yang sebelah sana ya, ke belakang pipa, turun melalui sela-sela akuarium lewat sini, lewat bawah sini, banjir di lantai gitu. Tapi nggak masalah. Jadi saya sekarang lebih waspada. Kalau udah mulai agak kotor, itu udah saya ganti. Kebetulan udah ada stok kaos kaki lagi. Jadi kaos kakinya saya cuci gitu. Nah, setelah dari kaos kaki ini turun, di sini ada busa hitam. Nah, kemarin itu saya pakai busa putih. Filter floss kalau kata Mas Giovanni. Tapi karena ini sekali lagi ini ikan mas koki, banyak kotoran yang ngendap di sana, jadi lebih cepat nyumbat ke sound filternya. Jadi sering luber. Jadi ya sekarang udah saya lepas. Dan menurut saya, kembali lagi ini menurut saya lebih efektif kita pakai kaos kaki daripada kita pakai kapas putih. Kita sebutnya kapas saja daripada kita pakai kapas, karena ini lebih efektif menjaring menyaring kotoran-kotoran besar itu sebelum akhirnya masuk ke busa hitam. Nah, ini busa hitam saya kasih 3 lapis. Di bawah ini pakai jet mat. Ya, jet mat kalau nggak salah. Sebenarnya penempatan yang bener itu kan jepitnya kan di atas karena yang kasar kan. Tapi karena di sini buat nopang, di sini kan buat nopang biar busanya itu nggak anjlok ke bawah. Di sini kan saya kasih pipa. Ini pipa. Biar jetmatnya biar busa hitamnya itu ketahan, ada yang nahan. Jadi saya taruh di bawah. Ini ada 3 lapis. Saya kasih 3 yang double berarti ada 15 sentian kurang lebih. Kemudian ini juga, ini langsung ke sini ke chamber kedua. Jadi chamber pertama itu saya kasih busa. Kalau lihat teman-teman sih, beberapa teman-teman di YouTube chamber pertama itu dikosongin, tapi saya enggak. Saya kasih busa hitam. Kemudian kedua, ini sirih gading. Sebenarnya saya bingung enaknya nempatin sirih gading itu di mana, tapi saya taruh aja di filter gitu loh. Di chamber kedua ini ada jaring nelayan. Saya pakai jaring nelayan. Tuh. Ini jaring nelayan. Di bawah jaring nelayan ini, kenapa saya pakai jaring nelayan? Nah, dulu saya beli jaring nelayan ini, pengennya saya taruh di sini. Ternyata di sini nggak muat, ya udah saya taruh sini gitu loh. Ini ada 2 jaring kalau nggak salah. Iya, karena ini kan lebarnya 50 cm. Ada 2 jaring apa 1 jaring? 2 jaring mungkin. Kemudian di bawahnya saya pakai bioring sama biopol. Biopol agak kesananya, di sebelah sananya itu biopol. Bioring sama biopol yang lumayan agak banyak. Sebenarnya nggak penting juga pakai bioring, biopol gitu kalau ikannya nggak banyak. Kalau ikannya seperti ikan mas koki cuma 1 itu nggak penting pakai banyak-banyak media filter. Pakai kapas hitam aja sudah cukup. Itu ilmu yang saya terapkan dari Mas Giovanni. Dan alhamdulillah memang terbukti. Sebuah ekosistem itu, bicara ekosistem, kita nggak perlu pasang media filter mahal-mahal atau banyak-banyak kalau ikannya cuma dikit. Berhubung ini ikannya banyak, ya kita harus wajib pakai. Bioring, biopol ini langsung masuk ke chamber ketiga.
chamber ketiga ini saya ada batu apung. Batu apung lumayan banyak, sekitar 9 kilo apa. Kemudian di bawahnya ada kristal bio. Nah, kristal bio ini yang lumayan agak sedikit murah dompet. Tapi nggak apa-apa, hasilnya bagi saya pribadi itu cukup memuaskan. Begitu. Nah, ini saya pakai batu kali itu loh. Ini beratnya 3 kilo apa 5 kilo itu. Ini buat nahan biar batu apungnya sama kristal bionya nggak naik. Makanya saya kasih penahan batu. Tuh. Untuk chamber keempat kosong, ini saya kasih lampu UV. Sebenarnya sih kalau menurut kos Sanjay apa yang di Jamvlog itu, kalau udah berjalan malah kalau bisa lampu UV-nya dimatikan gitu. Kalau media filternya itu udah jalan, udah hidup bakteri-bakteri baiknya, kalau bisa sih dimatikan lampu UV-nya gitu. Jadi kadang saya matikan, kadang juga enggak. Gitu guys. Oh ya, untuk bakteri starternya saya pakai ini. Saya pakai merek ini, tapi ini lumayan bagus kalau menurut saya. Lebih ke arah murah sih ya, makanya saya pakai. Sebenarnya pengen yang pakai Koch Jeffrey kalau nggak salah ya, yang di Mas Jamvlog itu, Mas Jeffrey kalau ya, lupa saya. Itu lebih bagus pakai itu sih. Nah, saya pakainya juga pakai ini hoki fish food biasa. Mungkin nanti ya kita bahas tentang makanan. Oke, kalau untuk hasil airnya menurut saya jernih banget, bagus banget. Meskipun kepengen saya itu malah jernih lagi. Nah, mungkin karena ini kemarin kelihatan jernih banget, tapi karena kemarin saya pakai kaca film yang 0%, ini kelihatan agak hijau-hijau kuning gitu airnya. Tapi udah kelihatan bagus kok. Kalau menurut saya sih airnya udah bening banget, karena kalau lihat di sini udah bening. Cuman kalau menurut saya pribadi kurang maksimal, saya pengen bening lagi gitu. Kalau akuarium saya yang di luar tuh bening banget, soalnya ikannya kecil-kecil juga kan. Jadi dengan media filter ini dan juga dengan air yang dihasilkan, saya sudah puas banget untuk saat ini. Cuman pengen ngurangin populasi aja biar gak terlalu rame. Ya habis itu aja, biar videonya gak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, saya siap dikasih saran. Tolong tuliskan saran teman-teman. Saya mau bahas apa, atau mungkin mau ada konten apa, atau mungkin teman-teman tanya apa, atau teman-teman mau kritik saya apa aja, siap, monggo dengan senang hati. Saya tunggu saran dan kritiknya teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.